Nampaknya ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk unjuk kebolehan teknik wushu di kancah internasional. Tapi apa yang bikin Kade begitu pede mewakili Indonesia, padahal hanya 2 minggu saja ia mengikuti simulasinya? Merasakan perasaan bahagia seperti ini dalam hal persiapan. Jadi saya harus fokus. Usia boleh 50, tapi semangat tetap menggebu-gebu. Itulah Krisdayanti. Usia tak menghalangi sejumlah aktivitasnya, termasuk mendalami olahraga wushu. Alih-alih jaga stamina tubuh, siapa sangka kalau ternyata ibu 4 anak ini punya target yang sebelumnya tak pernah ia bagi kepada banyak orang. Ya, Kade siap mewakili Indonesia di ajang International Wushu Championships di Cina. Dan inilah momen Kade latihan serta simulasi jelang tanding yang akan diselenggarakan mulai hari ini tanggal 14 hingga 20 Oktober mendatang. Kami akan berangkat kontingen tanggal 14 sore dari Soekarno-Hatta, dan ini akan jadi semangat yang luar biasa untuk kami karena sekali lagi mewakili Indonesia di International Wushu Championship di Emishan, China. Sedikit ngos-ngosan mengatur nafas, semangat sumringah Kade begitu menyala. Nampaknya ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk unjuk kebolehan teknik wushu di kancah internasional. Tapi apa yang bikin Kade begitu pede mewakili Indonesia, padahal hanya 2 minggu saja ia mengikuti simulasinya? Merasakan perasaan bahagia seperti ini dalam hal persiapan. Jadi saya harus fokus supaya ingat latihannya. Kan sayang kalau kita nervous atau ya karena materi itu kita harus siapin. Private-nya udah tahun keempat, cuma masuk ke sasananya baru untuk persiapan ini aja 2 minggu terakhir. Dan langsung internasional, karena kapasitas kami memang beda-beda kelas. Kalau melihat anak-anak kan lompatannya tinggi apa segala macam, tapi memang kelas-kelas itu yang membedakan. Dan karena kita didapuk di kelas veteran, nah ini jadi ya mungkin walaupun udah banyak yang latihan dari muda atau mungkin mantan atlet, tapi kan kami dengan kapasitas masing-masing. Berangkat ke luar negeri dalam konteks sebagai atlet menjadi pengalaman baru Kade. Kalau biasanya ke luar negeri mempersiapkan konser, kali ini memang agak beda persiapannya. Bukan lagi dengan vokalnya, tapi dengan gerakan wushu yang 4 tahun sudah ia pelajari. Dan yang menarik, penampilan nenek lincah ini. Make up, tata rambut, bahkan kuku, hingga kostum. Memang wushu kalau kita lihat atlet-atletnya tuh mereka boleh pakai makeup, styling gitu. Tapi pakai senjata. Oh iya, kukunya juga disesuaikan. Iya, kan memang ini baju wushu saya memang fuchsia, ini juga belinya di titip atlet kemarin di China. Jadi dipakai sekarang. Visa performer udah ya, visa parlemen, diplomatik udah. Nah, ini visa atlet pertama. Memang saya pilih memang warnanya pink dan apa ya, saya sukanya karena dia gradasi, kan susah. Belinya di China waktu coach saya tanding di sana. Jadi ya udah percayain aja deh mau kayak apa pilihannya, tapi ya saya senang karena warnanya saya suka. Persiapan mantap, percaya diri nggak usah ditanya. Dukungan sudah pasti. Lewat postingan Instagramnya, Kade banyak dapat support baik dari sesama teman artis maupun fans. Dan yang paling penting dukungan dari suami dan keluarga. Kalau selama ini Kade adalah penyanyi idola Amina, benarkah Kade juga ingin menularkan wushu pada Amina? Pertama ketika saya dapat undangan ini langsung tanya suami dulu. Karena saya pikir suami kan rutenya juga tripnya sering ke China. Jadi dia juga izinkan dan dia lihat saya udah 4 tahun latihan, ya bolehlah dikasih kesempatan. Anak-anak yang mendukung, mereka sekolah gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi satu kebahagiaan lah untuk mereka melihat pengalaman saya nggak pernah putus semangat. Dan tentu ini yang ingin saya tularkan untuk anak-anak saya. Iya, makanya pengen ngeracunin dia datang ke sana sekali-sekali nanti untuk pertandingan Jakarta ya. Mam, satu kata buat Mimi Kade ya. Salah.
Salut Mimi, luar biasa. Usia boleh setengah abad, aka 50 tahun, tapi semangat dan energinya gak kalah sama yang ABG gitu. Aku tuh agak kesel tuh baca komentar netizen seharian ini, Mam ya. Malah ada bapak-bapak komentarnya, nah ini apa nggak ada yang lebih muda dikirimin sama Indonesia? Aduh Bapak, mainnya kurang jauh. Perbanyak baca ya Pak ya. Namanya kejuaraan wushu internasional itu ada beberapa kategori Pak. Ada yang pra-junior, junior, senior, dan veteran. Nah kalau veteran ini di atas 35 tahun gitu. Jadi daripada salah-salah komentar, malu-maluin ya kan ya, ketahuan twing-twing. Baca-baca dulu, ya nggak sih? Tapi yang pasti Mimi di ajang kejuaraan wushu internasional di China besok. Good luck buat Mimi dan juga timnya. Kita nunggu aja abis Mimi gini, set, terang aku rembulan. Langsung nyanyi Mimi. Tapi jangan nyanyi nih, itu karena profesional sebagai wushu atlet gitu ya. Lanjut, Ayu Ting Ting nih terima challenge dari bestinya dalam waktu 5 menit. Ngapain kira-kira ya? Sementara Ivan Gunawan ditodong 10 juta untuk bayarin makan seseorang. Ini kemarin ditodong 200 juta, sekarang 10 juta. Ini siapa sih yang sering-sering nodong Ivan Gunawan nih? Kayaknya lagi apes kali ya. Yaudah deh, selengkapnya hanya di obrolan seputar. Sejak gaul dan jadi circle-nya Kiki Saputri dan Hesti Purwadinata, Ayu Ting Ting emang jadi ikutan kocak dan doyan ngebanyol. Trio Ayu Ting Ting, Kiki Saputri, Hesti Purwadinata emang super duper seru. Kalau ada trio Ayu, Kiki, Hesti, dijamin pasti ger dan pecah banget. Seperti belum lama ini, Ayu Ting Ting dan Kiki Saputri bersama beberapa artis lainnya bikin heboh acara yang dibikin Hesti. Di mana Ayu yang datang bersama Bilkis dan bawa kue buatannya sendiri, di challenge Hesti buat ngambil cake sebanyak-banyaknya hanya dalam waktu 5 menit saja. Ayu Ting Ting sukses gak ya menyelesaikan challenge tersebut? Kira-kira kue apa aja ya yang diambil Ayu Ting Ting? Ini langsung ke mana ini ya? Aku ngambil brownies, kesukaan Bilkis. Ini enak banget. Udah ambil. Oh, dilakuin. Iya enak nih strawberry nih. Bu Ayu mau. Nih, ada brownies yang viral. Ya, aku nggak boleh, aku. Gak bisa dipoto. Aku diposting nggak boleh, aku. Kok nggak dipotong? Ada plastiknya. Ini enak banget sih, ini kayak coklat ini enak banget, sumpah. Gak mau kalah sama Ayu Ting Ting, Kiki Saputri yang datang bareng suaminya, Muhammad Hairi mengaku excited seru-seruan di acara tersebut. Meski Kiki datang sambil bawa kue buatan suami, bukan bikinannya sendiri. Seru banget. Apalagi pas berebutan kuenya tuh, Mas Ari keliling bawa kotak, aku keliling sendiri makan-makanin. Enak banget. Kerja sama yang baik ya. Iya, jadi aku kenyang di sini, yang di kotak bawa pulang ke rumah. Karena dia malam nyusin kaya. Masya Allah kan, ya kan, ya Allah pinter banget nutupin air istrinya. Karena emang aku basicnya aku nggak bisa masak sama sekali. Terus kalau apa masak tuh, aku udah insecure duluan, dia udah jenis masakan Padang, Amerika, Eropa. Aku aja semua bisa, aku nggak bisa. Trio Ayu Ting Ting, Kiki Saputri, Hesti Purwadinata emang selalu seru. Belum lama ini, Ayu, Kiki, Hesti sukses ngerjain Ivan Gunawan buat transfer uang 10 juta rupiah buat bayarin makan-makan mereka bertiga di resto mewah. Iya, kita kan emang ani-aninya Kak Igun ya. Jadi kan emang maksudnya, rezeki anak soleha lah kalau kita bilang itu bertiga-tigaan kita mau makan. Ya Ayu iseng aja ngomong gitu. Apa nggak lupa bawa dompet gitu kan. Mana transfer. Aku nggak punya M-Banking kan, nggak mungkin dong sekali Titi nggak punya M-Banking, emang biasa bercandaan kita. Terus tiba-tiba ditelepon lah aku. Kiki, nomor rekening. Lah, oke Om kata aku gitu. Ya udah aku kasih, terus ternyata Mas Allah dikasihnya lumayan banget ya. Emang tapi harganya mahal sih makan di situ ya. Jangan lagi-lagi deh kalau kata aku, kalau nggak ada yang naktir mah nggak usah. Ya dari uang itu kita bayar Pak. Kagak deh morongnya, Masya Allah loyal banget. Bahkan beliau kan punya masjid, punya pesantren punya, anak-anak yatim punya. Jadi kayaknya mungkin iritnya lebih ke foya-foya kali ya. Tapi kalau menyantuni kita kayaknya masih oke deh.
Bener-bener ya pemirsa, kalau Ayu Ting Ting, Hesti sama Kiki Saputri itu udah kumpul, ini nggak hanya kocak, mereka seru banget. Tapi malah ini kayak nyari korban keisengan mereka bertiga. Bisa-bisanya loh nih makan bareng nyari 10 juta rupiah, tapi Ivan Gunawan yang bayarin. Tapi buat moms yang lagi nongkrong sama teman-temannya nggak usah diikutin ya, 10 juta rupiah ini biasa gaya selebriti kita. Lagian juga mereka ujung-ujungnya minta dibayarin kan ya. Pokoknya yang pasti buat Ivan Gunawan langsung aja transfer tuh Ibu Ayu Ting Ting, karena katanya kan Bu Ayu Ting Ting nggak bawa dompet buat makan-makannya. Emang nggak bisa pakai kris ya hari gini ya? Tapi emang ya Pak Haji Ivan Gunawan murah hati banget. Anggap aja sedekah makan malam gratis buat Ayu dan juga bestinya. Sayang sama Ayu, sama Royal juga sama keluarganya, kayaknya udah cocok buat nikah kalian berdua, harusnya sih gitu ya. Oke pemirsa, jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saya Robby Purba pamit. Stay healthy and happy guys. Bye-bye.